Selamat siang rekan-rekan tani semuanya, selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bersama saya Mang Asu Ulian Tani Channel, kita akan melakukan pemangkasan cabang air. Apa itu cabang air? Mengapa harus kita pangkas? Dan apa tujuan dari pemangkasan cabang air ini? Ayo kita simak videonya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan yang belum, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Ayo rekan-rekan tani semua, kita simak video ini sampai akhir. Rekan-rekan tani semuanya, atas permintaan subscriber, sekarang saya akan mengulas lagi mengenai cabang air. Dimana di video yang lalu kita telah mengulas sedikit tentang cabang air, dan sekarang kita akan memperjelas dari pemangkasan cabang air. Cabang air itu adalah cabang yang pertumbuhannya lebih dominan dan cenderung lebih besar dan lebih panjang. Dan biasanya bentuk dari cabangnya agak persegi dan berisi duri untuk di jeruk siam. Dan karena bersifat vegetatif dari pertumbuhannya, yang tunasnya akan tumbuh lebih sedikit, lebih besar dan lebih panjang. Jadi mengapa kita harus memangkas dari cabang air ini? Yang pertama karena pertumbuhannya yang lebih panjang dan lebih besar sangat boros menyerap dari nutrisi tanaman jeruk, sehingga cabang-cabang dari tanaman jeruk yang ada di sampingnya menjadi terhambat pertumbuhannya dan menyebabkan percabangan tidak sempurna, sehingga tanaman jeruk akan cenderung tumbuh meninggi daripada tumbuh ke samping yang lebih besar. Yang kedua, karena pertumbuhannya bersifat vegetatif, maka cabang air ini akan terus menghasilkan tunas-tunas, sehingga akan memperlambat dari proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman jeruk. Jadi kita harus memangkas dari cabang air ini untuk menghasilkan tanaman jeruk yang cepat berbuah dan berbunga. Tujuan dari pemangkasan cabang air ini adalah yang pertama untuk mendapatkan tunas baru yang lebih banyak dan membentuk percabangan tanaman jeruk yang mengarah ke samping. Yang kedua untuk memberikan ruang tumbuh pada cabang-cabang yang lebih kecil yang berada di sampingnya untuk bisa menjadi lebih besar. Dan yang ketiga untuk mendapatkan tanaman jeruk yang ideal antara tinggi dan besarnya. Yang keempat, untuk mempercepat dari proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman jeruk. Dan yang kelima, untuk memperkokoh dari cabang tanaman jeruk kita sehingga pada saat berbuah tidak memerlukan banyak penyangga. Dan sekarang kita akan melakukan pemangkasan cabang air di tanaman jeruk kita. Seperti yang kita lihat ini, cabang airnya ini berada tepat di tengah-tengah batang utama, dan kita akan memangkas dari cabang air ini di pangkal batangnya untuk mendapatkan ruang tumbuh dari cabang-cabang yang lebih kecil dan menjaga keseimbangan antara tinggi dan besar dari tanaman jeruk kita. Jika dibiarkan cabang air ini tumbuh besar, maka dia akan menjulang tinggi dan tanaman jeruk kita tidak bisa besar dari bawah. Jadi kita akan memangkas dari cabang air ini di pangkal dari cabang air tersebut, sehingga nanti tanaman jeruk kita bisa seimbang pertumbuhan antara tinggi dan besarnya. Dan dalam pemangkasan cabang air kita akan menggunakan dua metode pemangkasan. Yang pertama, kita akan memangkas di pangkal batang dari cabang air tersebut, dan yang kedua kita akan memangkas dari cabang air itu di tengah-tengahnya. Dengan memangkas cabang air di pangkalnya, maka cabang-cabang yang lebih kecil yang berada di sampingnya itu akan mendapat ruang tumbuh sehingga berkembang menjadi
cabang-cabang yang lebih baik dan mengarah ke samping. Dan dengan memangkas cabang air yang berada di pertengahan ini, maka akan tumbuh tunas-tunas baru yang lebih banyak dan tentunya akan mengarah ke samping, dan nanti tanaman jeruk kita akan menjadi ideal antara pertumbuhan ke samping dan ke atasnya, tidak menjulang tinggi. Dan dengan memangkas dari cabang air ini yang berada di pangkal dari cabang air ini akan memberi ruang tumbuh pada tanaman jeruk kita, sehingga cabang-cabangnya akan lebih kokoh dan saat berbuah memerlukan hanya sedikit penyangga. Dan dengan memangkas cabang air di tengahnya, maka akan tumbuh tunas-tunas yang lebih banyak yang nantinya akan mempercepat dari proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman jeruk kita. Di samping kita memangkas dari cabang air, kita juga langsung bisa memangkas dari cabang-cabang yang tidak produktif yang berada di tanaman jeruk kita. Baik cabang-cabang yang mengarah ke dalam atau silang, cabang-cabang cacing atau yang kecil-kecil, dan cabang yang tua atau sakit. Sehingga cabang-cabang yang produktif mendapat ruang tumbuh yang lebih baik dan sinar matahari bisa masuk ke dalam tanaman jeruk kita, dan tanaman jeruk kita tidak lagi menjadi sarang hama dan penyakit. Dan ini adalah hasil dari pemangkasan tanaman jeruk kita terhadap cabang-cabang air, di mana kita telah memangkas dari cabang air itu baik di pangkalnya maupun di tengah dari cabang air tersebut. Dan sekarang setelah beberapa minggu, tanaman jeruk kita mulai tumbuh tunas. Tunas yang tumbuh mulai lebih kecil dan lebih banyak, serta pertumbuhannya mengarah ke samping, tidak menjulang tinggi dan lebih panjang dan lebih besar. Jadi dengan pemangkasan ini akan membentuk dari tanaman jeruk kita seimbang antara tinggi dan besarnya, dan juga akan merubah dari tunas tanaman jeruk kita dari masa vegetatif menjadi ke masa generatif, sehingga nantinya akan mempercepat dari proses pembungaan dan pembuahan dari jeruk kita. Demikianlah rekan-rekan tani semuanya proses dari pemangkasan cabang air ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.